Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cilvia Karisa Aji dengan NIM 220906005. Di sini saya akan menjelaskan tentang good governance untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah Politik Lokal dan Otonomi Daerah. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan apa itu good governance. Jadi good governance ini adalah prinsip-prinsip yang memastikan organisasi atau pemerintahan dapat mengelola sumber daya secara transparan, adil, dan efisien. Dalam konteks pemerintahan, good governance berarti cara pemerintah mengelola negara dengan baik untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok-kelompok lainnya. Hal ini melibatkan proses pembuatan keputusan yang terbuka, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Adapun beberapa prinsip-prinsip dari good governance, yang pertama ada transparansi, di mana semua informasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dan kebijakan harus dapat diakses oleh publik. Ini memastikan bahwa masyarakat tahu apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah dan dapat ikut serta mengawasi proses tersebut. Yang kedua ada partisipasi, di mana masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, baik melalui pemilu, forum, ataupun mekanisme lainnya yang memungkinkan mereka menyuarakan pendapat dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang ada. Yang ketiga, ada akuntabilitas. Akuntabilitas mengharuskan pemerintah atau lembaga publik untuk dapat bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Jika ada kebijakan yang keliru atau tidak tepat, mereka harus menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut dan memperbaikinya jika diperlukan untuk diperbaiki. Yang keempat, ada prinsip keadilan, di mana prinsip ini memastikan bahwa semua orang tanpa memandang latar belakang mendapatkan perlakuan yang sama dan adil. Keadilan ini mencakup distribusi sumber daya, kesempatan, dan pelayanan yang setara bagi seluruh masyarakatnya. Yang kelima, ada efisien dan efektivitas. Good governance juga menuntut agar sumber daya yang dimiliki digunakan dengan sebaik-baiknya. Keputusan yang diambil harus memberikan hasil yang optimal dan meminimalisir pemborosan. Yang keenam, ada kepastian hukum, di mana prinsip kepastian hukum ini menggarisbawahi pentingnya hukum yang jelas, adil, dan diterapkan tanpa memandang bulu. Hukum yang berlaku harus dapat melindungi hak-hak setiap individu dan memberikan rasa aman terhadap masyarakatnya. Apa good governance itu penting? Jadi good governance ini sangat penting karena dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional. Ketika pemerintah mampu menjalankan tugasnya dengan prinsip-prinsip good governance, maka masyarakat akan lebih percaya dan memiliki keyakinan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan mereka. Selain itu, tata kelola yang baik juga menjadi dasar untuk menciptakan kestabilan sosial, politik, dan ekonomi. Adapun contoh penerapan good governance di desa Janji Martahan yaitu pengelolaan anggarannya, di mana pemerintah di sana itu memastikan bahwa anggaran digunakan secara transparan dan akuntabel, dan masyarakat juga bisa ikut mengawasi penggunaan anggaran tersebut melalui mekanisme yang ada seperti ada laporan tahunan dan juga dapat melihat di papan informasi desa. Jadi secara keseluruhan good governance ini adalah fondasi bagi pemerintah yang bersih, transparan, dan efektivitas. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat. Dengan prinsip-prinsip ini kita bisa menciptakan negara yang lebih adil, makmur. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.